Belajar dari Raffi Ahmad, anak adopsi gak bisa dapat warisan tapi. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali disorot usai mereka diduga mengadopsi bayi perempuan bernama Lily. Kabar ini muncul dari video lebaran YouTube Rans Entertainment. Saat itu, Lily dikabarkan berada di apartemen Rita Amelia, ibunda Nagita. Raffi juga sempat dimintai keterangan terkait Lily oleh media. "Nanti Lily kita ceritain, itu nanti habis lebaran, kita ceritain," kata Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 April 2024. Seperti dikutip Detik, Raffi hanya mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik untuk Lily, dan Raffi pulalah yang mengadzani Lily. "Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan Lily, namanya juga kita yang kasih nama, aku yang adzanin juga. Mudah-mudahan baik nasibnya, kita sebutnya Lily," ucap Raffi Ahmad. Jika memang benar Raffi memiliki anak adopsi, maka apa kabar dengan urusan distribusi kekayaan keluarga Raffi di masa depan? Kedudukan anak adopsi dari kacamata hukum. Berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, disebutkan dengan jelas bahwa yang bisa menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ketika seluruh pihak tersebut tidak ada, maka harta peninggalan seseorang akan menjadi milik negara. KUH Perdata sendiri tidak membahas hal terkait anak adopsi atau anak angkat. Namun menurut ketentuan Staat Blaat tahun 1917 nomor 129, pengangkatan anak bisa memutus nasab hubungan perdata pada orang tua kandung, dan memunculkan hubungan nasab dengan orang tua angkat. Berdasarkan karya tulis dari Naomi Renata Manihuruk yang dipublikasikan oleh PN Sumedang, Staat Blaat sendiri menjadi pelengkap dari KUH Perdata untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak, namun Staat Blaat sendiri dinilai sudah tidak relevan. Hukum nasional tentang pengangkatan sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, PP 54/2007, tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 HUK 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Pada intinya, PP 54/2007 dan UU Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak akan memutus hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya. Dan hal ini sangat berbeda dengan Staat Blaat. Terkait harta peninggalan orang tua angkat sejatinya bisa membuat surat wasiat untuk memberikan bagian ke anak angkatnya. Surat wasiat itu sendiri diatur di KUH Perdata pasal 875, namun jika bicara soal jumlahnya maka besarannya tentu harus memperhatikan legitime portie ahli waris. Anak adopsi dari kacamata hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam, KAI, sendiri pada pasal 171 huruf H menyebutkan bahwa anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sementara di huruf C, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jelas sekali, anak angkat tentu tidak masuk dalam daftar ahli waris orang tua angkatnya, lantaran secara biologis dia tidak akan memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Meski demikian, anak angkat bisa mendapat harta orang tua angkat lewat wasiat wajibah. Sebagaimana dinyatakan oleh KAI dalam pasal 209 ayat A. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Makna wasiat wajibah itu sendiri adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.